Kalau lo ngeliat ada orang yang suka nyanyi dan nari-nari sendiri di jalan, atau orang yang ngomong sendirian di tempat umum dan ya luntang-lantung di jalan, mungkin hal pertama yang akan terpikirkan di otak lo adalah, wah ada orang gila nih. Nah, kata orang gila ya sebenarnya adalah kata yang kurang tepat untuk mendeskripsikan perilaku tersebut. Kenapa? Karena selain memiliki stigma yang cenderung negatif terhadap orang yang menyandang gangguan mental, itu juga nggak menggambarkan gangguan apa yang dimiliki oleh orang yang mengalaminya. Di video kali ini gue bakal ngebahas soal skizofrenia. Salah satu gangguan klinis yang sering banget disebut-sebut oleh masyarakat awam sebagai perilaku dari, dalam tanda kutip ya, orang gila. Gue bakal ngebahas mulai dari definisinya, prasangka negatif yang menyertainya, dan apa yang bisa lo lakuin dalam menghadapi fenomena ini. Kalau secara literal, kata skizo berarti terpisah, dan frenia berarti pikiran. Kalau digabungin artinya adalah pikiran yang terpisah. Artinya, skizofrenia adalah pola pikir yang terganggu, terpecah, dan gak beraturan. Makanya, orang-orang yang mengidap skizofrenia atau yang biasa orang bilang sebagai ya orang gila gitu, mereka mengalami kesulitan dalam berpikir jernih, mengenali realita, mengalami emosi, mengambil keputusan, dan juga berkomunikasi. Kalau menurut buku DSM atau acuan gangguan mental, seseorang itu bisa dikatakan pengidap skizo cuma kalau dia ngalamin 2 dari gejala ini. Pertama delusi, yang kedua halusinasi, ketiga ketidakteraturan ucapan, yang keempat adalah perilaku yang nggak sesuai konteks, keempat adalah katatonia, atau postur tubuh yang kaku, dan gejala-gejala lain. Kayak misalnya ketika emosi dan motivasi itu menurun secara drastis. Tapi tetap diingat ya bahwa yang bisa ngelakuin diagnosis skizofrenia ini cuman dari psikolog atau psikiater aja. Nah pertanyaannya adalah kenapa sih seseorang bisa mengidap skizofrenia? Nah menariknya adalah faktor genetik adalah prediktor yang paling kuat. Dibandingin sama gangguan mental lainnya, skizo adalah hal yang paling dipengaruhi sama gen. Anak atau saudara dari pengidap skizo itu beresiko mengidap skizo 10 kali lipat lebih tinggi dari orang yang nggak punya turunan skizo. Kakak atau adik dari pengidap skizo juga biasanya punya beberapa ciri skizofrenia yang ringan. Dan selain genetik ya tentu ada peran lingkungan juga gitu. Menurut penelitian, anak yang terekspos dari virus pas masih di rahim ibunya bakal berisiko lebih tinggi kena skizofrenia daripada anak yang nggak keekspos. Selain itu, narkoba dan obat-obatan juga bisa ningkatin resiko skizofrenia dengan cukup tinggi. Nah, kayak gangguan mental lainnya juga, skizo juga ada hubungannya sama otak gitu. Banyak peneliti yang udah nemuin beberapa zat kimia di otak yang kalau dikurangin dengan obat bisa ngurangin gejala skizo juga. Tapi masalahnya obat ini cuma berhasil ngurangin gejala kayak halusinasi, delusi, dan lain sebagainya. Sementara gejala lain kayak misalnya motivasi dan emosi yang menurun, itu biasanya malah makin parah gitu. Jadi jawabannya memang belum terlalu jelas. Kenapa sih orang kena skizofrenia? Masih butuh banyak banget penelitian. Dan untuk pengobatannya juga memang masih ya dicari tahu lah sama banyak ilmuwan. Tapi yang pasti mereka butuh perawatan yang layak. Karena skizofrenia ini termasuk gangguan mental yang berat. Maka dari itu mereka perlu banget terapi sekaligus obat-obatan yang tepat supaya bisa membaik. Nah, masalahnya adalah ketidaktahuan orang-orang tentang skizofrenia ini masih jadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Karena ketidaktahuan inilah orang-orang jadi punya pemahaman yang salah gitu. Sehingga muncullah prasangka-prasangka buruk soal orang dengan skizofrenia. Salah satunya tadi di awal ya, pandangan negatif gitu terhadap pengidap skizo, dianggap orang gila, dianggap jahat, dan lain sebagainya. Sekalinya melihat sesuatu yang mereka anggap di luar nalar, banyak banget orang yang langsung ngecap orang-orang dan ngelabelinnya sebagai orang gila. Terus mereka jadinya menjauh, takut, jijik, dan gak mau ngebantu gitu. Padahal bisa jadi loh orang yang dianggap orang gila ini, memang mungkin mereka ketika lontang-lantung di jalan gitu ya, itu mereka lagi berada di fase halusinasi, delusi, dan ketidakteraturan ucapan yang kambuh gitu. Dan mereka tuh memang lagi butuh pertolongan gitu sebenarnya. Tapi ya rata-rata ya banyak orang yang mungkin malah ngebercandain mereka atau menganggap bahwa mereka tuh jahat dan negatif gitu. Karena adanya prasangka-prasangka buruk tadi, jadinya muncullah perilaku yang diskriminatif. Banyak pengidap skizo yang gak bisa ngedapetin perawatan yang layak. Bukannya dibawa ke psikolog atau psikiater, mereka malah dibawa ke misalnya dukun atau semacamnya yang belum tentu berhasil juga. Mereka diperlakukan dengan gak adil dan kadang ya gak diperlakukan layaknya seorang manusia. Banyak kasus pemasungan yang terjadi.
Orang yang skizofrenia diikat dan dipenjara di sebuah ruangan kecil supaya mereka bisa diam dan nggak bergerak kemana-mana. Orang yang dipasung bakal nggak bebas gerakin badannya selama berjam-jam, atau bahkan berhari-hari. Jadi lo bayangin diri lo itu diikat gitu ya. Dan cara pemasungan ini biasanya dikurung di dalam ruangan kecil, di kandang, di gudang, atau mungkin juga di penjara gitu. Dan kaki dan tangan mereka itu biasanya diikat pakai tali atau pakai rantai ke sebuah balok kayu. Apakah ini memprihatinkan? Ya pasti gitu. Tapi bahkan ini masih terjadi di berbagai kota di seluruh Indonesia. Jangankan di kota-kota kecil, di kota besar pun sama. Masih banyak praktek-praktek pemasungan. Menurut riset Kemenkes, jumlah penderita skizo bertambah 3 kali lipat daripada 5 tahun yang lalu, di tahun 2018. Dan jumlah kasusnya bertambah. Nah, masalahnya adalah semakin meningkatnya penderita skizo ini, semakin meningkat pula kasus-kasus pemasungan di Indonesia. Sekitar 57.000 orang yang mengidap skizofrenia pernah merasakan dipasung, bahkan oleh keluarganya sendiri. Itu yang terdata. Kita belum ngelihat data-data yang gak kedata sama pemerintah. Sedihnya lagi, ini karena mereka dianggap gak bisa menjalani kehidupan normal. Mereka dianggap berbahaya bagi sekitar, dianggap sebagai aib, dan dianggap gak punya harapan hidup. Bahkan orang-orang kadang melakukan kekerasan pada mereka. Dengan alasan supaya apa? Supaya mereka gak melakukan kekerasan duluan. Padahal berdasarkan penelitian, para pengidap skizo, orang dengan skizofrenia justru lebih banyak adalah korban, bukan pelaku kekerasan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih masih banyak terjadi gitu pemasungan dan perawatan yang gak sesuai dengan ilmu psikologi? Dan ini kenapa masih ada sampai sekarang? Bahkan di kota-kota besar. Ada beberapa alasan. Pertama, banyak orang-orang yang masih nggak tahu tentang penyakit kejiwaan, tentang gangguan mental. Kenapa? Karena sumber informasi yang terpercaya juga belum banyak. Kebanyakan orang bisa jadi salah paham. Mereka nggak tahu apa itu penyakit jiwa atau gangguan mental itu apa gitu. Apa aja penyebabnya dan apa perawatan yang cocok untuk mereka. Jadi taunya ya orang gila aja gitu. Nggak tahu bahwa di belakangnya itu adalah gangguan mental yang kita sebut sebagai skizofrenia secara ilmiah. Orang-orang yang nggak tahu mungkin cuma tahu dari sebatas cerita, gosip media, dan lain sebagainya yang kebanyakan menggambarkan orang dengan gangguan jiwa itu mungkin cenderung negatif. Kayak cenderung jahat gitu. Alhasil, seringkali orang-orang skizo atau gangguan jiwa dianggap terkutuk gitu, dianggap aneh, dianggap aib gitu, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya keadaan mereka itu bisa membaik kalau misalnya dirawat dengan tepat, dikasih obat, dikasih terapi, gitu. Yang kedua, akses terhadap layanan kesehatan mental, kesehatan jiwa masih minim di Indonesia. Jumlah psikolog atau psikiater di Indonesia itu masih dikit banget kalau dibandingkan sama banyaknya warga Indonesia. Jadinya susah banget untuk nyari bantuan dari profesional, apalagi buat orang-orang yang berasal dari ekonomi lemah, atau orang-orang yang tinggal di pedesaan. Maka dari itu, banyak yang nyari layanan-layanan selain psikolog sama psikiater yang belum terbukti, dan minta untuk disembuhin secara instan, misalnya ke dukun gitu. Nah biasanya pas orang-orang ini nggak berhasil nyembuhin, baru keluarga memutuskan untuk memasung mereka, mengikat mereka di kamar. Karena mereka nganggep kalau misalnya nggak dipasung, roh jahat, kutukan, dan lain-lainnya bakalan bebas atau bakalan berbahaya buat warga sekitar. Meskipun ini sebenarnya bisa jadi ya belum terbukti secara ilmiah dan memang secara penelitian ya orang yang skizofrenia harusnya sih dikasih obat dan dikasih terapi. Bukannya dipasung gitu. Nah pertanyaan selanjutnya, sebagai perseners nih, sebagai penonton 1%, gimana sih sebaiknya lo bersikap terhadap fenomena ini? Ada beberapa hal yang bisa gue sarankan kepada lo semua. Pertama, kita harus stop penyebutan nama skizofrenia ini sebagai orang gila. Atau istilah-istilah lain yang sejenis, kayak orang stres, gak waras, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebutan-sebutan kayak gitu seringkali jadi penyebab utama kenapa orang-orang jadi punya stigma negatif, punya prasangka gitu, ketika mereka mau pergi ke layanan profesional, seperti psikolog atau psikiater. Perlu diingat bahwa gangguan jiwa itu punya banyak nama, jenisnya pun banyak. Masing-masing bisa jadi punya gejala yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa nih kita menyeragamkan orang yang punya gangguan mental itu dengan istilah orang gila. Dengan satu istilah saja. Kalau misalnya lo ngelihat ada orang-orang terdekat lo yang masih menyebut julukan-julukan orang gila ini, lo juga sebaiknya menjelaskan dan mengingatkan kepada mereka kenapa hal itu kurang baik untuk dilakuin. Supaya apa? Supaya rantai perilaku yang negatif ini bisa terputus. Hal kedua yang bisa lo lakuin adalah dengan gak nyalahin korban.
Banyak orang yang sering nyalahin orang-orang yang kena gangguan jiwa dengan kata-kata, wah lo mah gak bersyukur, lo kurang iman, dan lain sebagainya. Well, bisa jadi ini memang debatable apakah salah atau benar. Tapi mereka yang punya gangguan jiwa atau punya gangguan mental itu mostly ya, itu bukan keinginan atau pilihan mereka untuk punya gangguan itu. Apalagi jika dianggap kalau itu adalah karena kesalahan mereka sendiri. Ini sama kayak yang tadi udah gue bahas, penyebab gangguan jiwa itu banyak. Ada dari genetik, ada dari lingkungan, ada dari pola asuh, ada dari kepribadian, dan dari otak gitu. Jadi banyak sebabnya. Dan kita nggak bisa untuk ngedefine ini gangguan mental terjadi karena memang orangnya tuh nggak bersyukur atau kurang iman, atau karena orangnya tuh kurang usaha gitu. Itu terlalu mensimplifikasi gangguan mental sih. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah lo bisa cari tahu lebih dalam, lebih banyak tentang skizofrenia. Kayak yang lo lakukan dengan nonton video ini. Biar lo bisa ngerespons dengan baik dan gak memandang mereka dengan stigma-stigma buruk gitu. Dan caranya adalah lo perlu berusaha untuk ngertiin apa yang sebenarnya orang-orang yang memiliki gangguan mental ini alami. Dan terakhir, gue juga mau pesen ke lo untuk jangan lupa buat memperhatikan kesehatan mental lo pribadi. Ingat bahwa gangguan mental itu bukan cuma skizofrenia aja. Ada banyak. Jadi kalau misalnya lo ngerasain wah stres atau gimana, atau ada temen lo misalnya yang lagi cerita ke lo dan lo ngerasa bahwa dia tuh sedih berkepanjangan, ngerasa stres, frustrasi, ngerasa cemas gitu, sampai mengganggu keseharian kalian pribadi, gue sih nyaranin lo untuk nyari bantuan profesional. Atau seenggaknya ya lo nonton banyak lah tentang video-video kayak gini gitu. Karena masalah yang berhubungan dengan gangguan mental itu biasanya memang perlu penanganan lebih lanjut. Sulit untuk hilang sendiri tanpa pembelajaran yang oke gitu. Intinya sih perlu penanganan yang tepat. Nah, 1% sendiri memang menyediakan nih layanan untuk menyelesaikan berbagai masalah psikologis. Kita punya layanan konsultasi yang dibagi jadi dua, sekarang itu ada mentoring, ada juga konseling. Di kedua layanan ini lo bisa nyeritain apapun masalah lo ke mentor atau psikolog. Nah, setelah sesi konsultasi, lo bisa tahu langkah-langkah apa yang harus lo lakuin ke depannya. Lo bisa tahu juga lo tuh kenapa sih gitu, apakah gangguan atau enggak. Dan lo juga bisa tahu lo harus ngapain buat mengembangkan diri lo dan nyelesain masalah yang lo alami ke depannya. Pas sesi konsultasi, lo itu nggak cuma cerita doang gitu kalau di 1%. Lo juga bakalan dikasih dan dijelasin tentang interpretasi psikotes, supaya lo bisa mengenali diri lo lebih dalam, dan lo juga bakal dikasih tugas-tugas berupa worksheets yang relevan dengan masalah lo, supaya nanti lo bisa mempraktekkan hal-hal yang lo catat dan lo pelajari saat sesi konsultasi. Akhir kata, gue berharap video ini bisa ngebantu lo untuk mengurangi prasangka negatif yang beredar soal skizofrenia. Kalau lo ngerasa konten ini bagus untuk disebarkan, gue minta tolong please banget untuk nyebarin konten ini at least di sosial media lo, supaya orang lain juga bisa tersadarkan akan isu ini, gitu ya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel 1%. Gue berharap semoga video ini bisa membuat lo berkembang jadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.